Kita masuk ke segmen yang kedua, di mana di sini kita ada percobaan satu faktor terrandom begitu ya. Berarti di sini hanya ada satu kinerja untuk simulasi tersebut yang kita pertimbangkan. Misalnya adalah jumlah pelanggan yang mengantri, panjang antrian dan seterusnya ya. Ini kita punya suatu contoh begitu ya. Di sini adalah sebetulnya contohnya tidak terkait langsung dengan simulasinya tersebut begitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat eh, misal begitu ya, ada sebuah insinyur teknik sipil ingin melihat bagaimana rata-rata penyerapan air pada 5 jenis beton, maka yang di sini adalah dapat dianggap begitu ya. Jadi dapat dianggap di sini merupakan treatment satu atau merupakan kebijakan yang existing, yang sisanya ini merupakan kebijakan yang usulan, ya. Kemudian masing-masing di sini Anda menjalankan dengan beberapa buah replikasi, dan di sini karena dia satu faktor random, maka tidak harus bersifat blok, ya. Jadi sebetulnya kalau yang 580 itu Anda tukar dengan 595, itu kesimpulannya boleh-boleh saja begitu ya. Jadi tidak harus bersifat blok, kecuali kalau memang dia bersifat blok maka urutannya harus persis seperti ini. Karena berarti katakanlah di sini kita punya 6 buah blok begitu ya. Di sini Anda akan lihat bahwa setiap bloknya tersebut sama dengan percobaan pada saat kita melakukan PRT test ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini, ini dilakukan eksperimen dengan membiarkan beton tersebut terekspos di udara terbuka yang lembab selama 48 jam. Nah, kemudian peneliti memutuskan untuk melakukan eksperimen pada 6 sampel untuk setiap jenis betonnya, ya. Jadi setiap jenis beton di sini kita anggap begitu ya, seolah-olah dia merupakan kebijakan yang berbeda dalam simulasinya tersebut. Nah, ini setiap jenis beton dia ada 6 buah sampel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Data penyerapan air untuk setiap jenis itu selama 48 jam, ini Anda lihat seperti ini. Nah, kalau kita lihat rataannya secara visual berbeda begitu ya. Tapi apakah memang betul ini beda secara statistik? Itu yang harus kita perhatikan. Nah, dalam ANOVA di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah yang disebut sebagai faktor. Ini adalah variabel independennya. Di sini kalau kita lihat dia merupakan level faktornya tadi, misalnya jenis betonnya, ya. Kemudian yang berikutnya di sini tadi karena dia merupakan jenis beton, tentu saja dia masuk ke dalam bagian yang kualitatif ya, atau kalau dalam bahasa jenis data ini yang sifatnya non metrik. Oke. Yang berikutnya di sini ya. Di sini adalah dalam faktornya tadi jenis beton itu ada berapa hal. Maka di sini tadi kalau Anda lihat dia mempunyai 6 level ya. Ada jenis beton yang pertama, jenis beton yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Yang berikutnya di sini ya. Oh sorry, ada 5 level ya. Ada 5 level tadi. Kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu ada 5 level perlakuan. Nah, responnya di sini hasil yang diobservasi atau diukur pada tingkat faktor atau tingkat perlakuan tertentu. Nah, kalau Anda lihat di sini, data penyerapan air untuk setiap sampel pada jenis beton, di mana untuk setiap jenis beton kita mengambil sebanyak 6 buah sampel. Ya. Nah, di sini Anda dapat memodelkan bahwa penelitian tersebut mengambil sampel acak berukuran N dari K populasi. Nah, di sini pada percobaan satu faktor, jumlah K populasinya diklasifikasikan dalam satu kriteria faktor dengan sejumlah perlakuan. Ada beberapa asumsi yang digunakan. K populasi tersebut harus saling bebas, artinya di sini ya. Ini ada 5 buah populasi tentu saja. Maka 5 buah populasi tersebut harus sifatnya saling bebas ya.
Oke, yang berikutnya di sini, data dalam satu populasinya tersebut, jumlah sampelnya dia harus acak. Oke. Nah, sesuai dengan definisinya tersebut, di sini ada hipotesisnya, tadi sudah saya sampaikan. Hipotesis nolnya dia adalah mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 dan seterusnya sampai dengan mu k, ya, itu sama terus, ya. Nah, di sini hipotesis tandingannya adalah paling sedikit dua rataannya tidak sama. Oke? Jadi itu adalah cara kita membuat hipotesisnya. Berarti kalau dalam kasus ini tadi, hasil kinerja untuk simulasi sistem existing itu sama dengan usulan 1, usulan 2, usulan 3 sampai usulan 4, ya. Ingat tadi, yang beton jenis 2, 3, 4, 5 berarti kan usulan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian hipotesis satunya paling sedikit dua rataan tersebut tidak sama. Oke? Nah, di observasinya ini kalau Anda tuliskan ini YIJ itu adalah setiap pengamatan. Ya, jadi kalau kita tadi ada beberapa tabel begitu. Nah, setiap pengamatan ini adalah YIJ. Nah, sebetulnya kalau kita mengambil secara keseluruhan, ya, itu tidak lain kan adalah mu IJ atau grand min-nya atau total min-nya. Nah, katakanlah begini. Kalau kita ambil di sini, grand min-nya itu adalah 56180. Itu yang disebut sebagai mu, ya. Atau kalau kita sebut di sini sebentar, ya. Oh, mu-nya setiap kelas ternyata. Kita saya revisi. Ini kalau kita lihat maka di sini, ya. Ini adalah mu 1, ya. Ini adalah mu 2 dan seterusnya sampai di sini adalah mu 5. Nah, yang di sini tentu saja itu adalah Y11. Contoh yang di sini adalah kelas ke-1, percobaan ke-3, per-4, sorry. Ya. Maka 731 itu sama dengan 553,33 ditambah error. Dimana errornya Anda bisa ngitung, berarti angkanya sekitar 178 sekian, ya. Nah, errornya tersebut adalah selisih dari terhadap pengamatan di setiap kelas ini. Karena kan setiap populasi atau setiap kelas tersebut dia memiliki rataan begitu, ya. Nah, kemudian sementara nilai dari setiap titiknya tersebut berbeda-beda. Maka itu yang harus Anda perhatikan. Oke? Jadi, kita punya mu i ditambah errornya tersebut. Nah, errornya itu adalah randomnya tadi, ya. Selisihnya berapa? Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada persamaan baru. Kalau kita lihat ini ada mu ditambah kalau mu berarti adalah grand min-nya yang di paling sebelah kanan bawah tadi. Ini adalah error dari setiap kelas. Sementara yang di sini kalau Anda lihat adalah ini error setiap kelas, ya. Ada error kelas 1, ada error kelas 2 dan seterusnya. Kemudian kalau Anda lihat di sini adalah error dari setiap pengamatan. Maka ini mengindikasikan ini kelasnya. Ini adalah setiap pengamatan. Dalam kasus kita tadi, otomatis ini ada 5 buah kelas, 5 buah populasi, pengamatannya ada 5 kelas dikalikan setiap pengamatan, setiap kelas ada 6 kali pengamatan, maka 30 error yang ada. Ya. Di sini sudah dituliskan, mu-nya adalah grand min-nya, kemudian alpha i adalah efek dari perlakuan ke i. Maka terhadap hipotesis yang ekuivalen, di sini Anda bisa menulis bahwa efek dari perlakuannya tersebut adalah sama semua yang pertama. Sementara hipotesis tandingannya di sini adalah ada dampaknya dari perlakuan tersebut yang tidak sama. Oke, ini contoh kalau kita lihat hasilnya, begitu ya. Jadi di treatmentnya ini adalah kita lihat ini adalah datanya seperti ini. Ini adalah rata-rata dari setiap populasi. Ya, ini adalah grand min-nya tadi. Maka ini Anda lihat, ini mu-nya. Setiap ini memiliki tadi alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai dengan alfa 5 dalam kasus kita tadi. Ya. Ingat, ini kita bicara kelas, ini kita bicara error atau kesalahan di setiap pengamatan. Oke? Nah, yang berikutnya, kalau kita lihat lagi di sini, ya, bagaimana cara kita menghitung variabilitas
Nah, maka dalam model percobaan satu faktor yang terrandom ini, variabilitasnya tersebut ada dua komponen, ya, dari perlakuan dan juga dari kerandoman. Di sini kalau Anda lihat, ya, di sini dari perlakuannya di sini, tentu saja yang kita sebut sebagai SSA begitu ya. Kalau Anda lihat ini selisih dari setiap kelas gitu kan. Ini kan adalah Y bar I. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah Y bar satu titik berarti adalah rata-rata dari kelas pertama ya. Kemudian yang berikutnya di sini ini kita kurangkan dengan grand min-nya ya. Yang ada di sini. Ini adalah jumlah sampelnya. Berarti dalam hal ini adalah sampelnya ada sebanyak 6 tadi. Yang di sini tadi kelasnya ada sebanyak tadi berapa? Ada sebanyak 5 kelas ya. Nah, ini sum square treatment kalau Anda lihat, ini setiap pengamatan Anda kurangi dengan min-nya. Ya, sum square total begitu, sebuah sum square treatment, sorry. SST sama dengan sum square treatment ditambah sum square error. Ya, maka ini pasti ada penambahan tersebut sejumlah kelas. Kalau yang ini, ya, sum square errornya tersebut dari mana? Maka YIJ-nya tersebut setiap pengamatannya Anda kurangkan dengan rata-rata kelas yang bersangkutan. Ya. Maka di sini Anda kurangkan dengan kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Oke? Jadi kalau kita lihat seperti itu, jadi di sini kemudian maka SSA sama dengan SSE ditambah itu sama dengan SST. Nah, tadi hipotesis awal kita di sini kemudian bagaimana kemudian kita mengukur variabilitasnya, ya. Maka di sini adalah proses pengujian atau penolakannya itu juga ya. Di sana Anda melihat ekspektasi nilai dari SSA dan juga SSE-nya tersebut untuk mendapatkan di sini variansi dari percobaan kita tadi itu. Sehingga di sini kalau Anda lihat ini adalah ekspektasi dari SSA-nya. Itu kita bisa lihat bisa menggunakan formula ini. Tentu saja ini akan sama dengan sejumlah kelas ya. Kan tadi ini kita melihat bahwa ini merupakan variabilitas dari kelasnya. Kemudian kalau Anda lihat juga di sini misalnya kita lihat maka ini adalah variansi dari treatment berarti ya. S1, SSA tadi kan treatment ya. Treatment itu berarti adalah di sini sesuai dengan jumlah skenario simulasinya ditambah dengan skenario existing, 1 skenario existing ditambah 4 skenario usulan. Nah, ini adalah untuk kalau kita lihat S kuadratnya ya. Kalau ini adalah S1 kuadrat, ini adalah S kuadrat. Ini adalah SSE dari error. Yang tadi. Sejumlah 6 kali 5. Ini ya, K dikali N. Ini adalah tentu saja degree of freedom. Ini juga sebagai degree of freedom-nya. Oke? Nah, dengan demikian untuk menolak atau menerima H0 pada kasus ANOVA ini, ya, Anda membandingkan antara S1 kuadrat, ingat ini kita berasal, sebentar, ya. Ini kita berasal yang di sini dari treatment, ya. Ini kalau Anda lihat ini bukan S2 ya, tapi S kuadrat yang bawah itu seharusnya. Yang di sini dari error. Anda membandingkan dengan distribusi F, ya, dengan distribusi F dengan degree of freedom yang pertama ini adalah df1, yang di sini adalah df2. Oke. Nah, H0-nya ini Anda akan mendapatkan F ini adalah F hitung ya kalau dalam uji hipotesis. Sementara yang di sini adalah F kritis. Nah, batasnya yang mana? Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Dari distribusi F-nya kan distribusi F seperti ini bentuknya. Di manakah nilai F alpha tersebut? Tentu saja dia ada di sebelah kiri. Di sebelah kanan maksudnya, F alpha. Nah, kenapa? Karena kalau nilainya sudah melebihi ini, artinya kan variansi perbedaannya tersebut, ya,
variansi antar treatmentnya itu sudah sangat besar. Padahal kan kita ingin tadi H0-nya, ya, perlakuan treatment 1 sama dengan perlakuan sampai treatment yang ke K. Di mana K-nya tadi kita punya 5. Ingat, 1 existing, 4 usulan. Nah, tapi kalau nilainya sudah sedemikian jauh, maka di sini kita sudah punya dugaan bahwa ternyata variansinya sudah sangat jauh, sudah sangat besar. Sehingga hipotesis nol kita akan ditolak. Nah, kalau Anda melihat grafiknya ini, kalau F lebih besar daripada F alpha, ya, misalnya ini saya hapus, coba kita gambar lagi. Di sini kalau Anda lihat, ini kan adalah F alpha, maka luasnya ini kan tidak lain kan adalah alpha. Nah, misalnya di sini saya F-nya lebih besar dari F alpha, maka pasti p-value kurang dari alpha. Sehingga kalau dalam kasus ini tentu saja H0 akan kita tolak. Ya. Nah, sehingga kita sudah punya sekarang summary-nya dari kasus kita ini. Ini adalah treatment sama dengan jumlah kelas, tadi ingat. 1 kebijakan existing. Kemudian di sini kita punya 4 kebijakan usulan. Ya. Ini adalah degree of freedom. Di sini kalau kita lihat, ya, degree of freedom adalah K1 jumlah kelas dikurangi 1. Dalam kasus kita berarti adalah tadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, ini cara menghitung S1 kuadratnya. SSA tadi, Anda ingat selisih begitu ya. Dari kelas yang bersangkutan, kelas 1 begitu misalnya. Kita kurangkan dengan Y double barnya atau grand min-nya tadi untuk keseluruhan 30 data kita itu. Ya. Nah, kemudian di sini SSE ya sama dengan kalau Anda lihat tadi dia merupakan ya. Kalau Anda lihat di sini ini SSE merupakan selisih dari setiap percobaan ya, setiap data YIJ dikurangi dengan Y yang bersangkutan, kelas yang bersangkutan, Y1 titik rata-ratanya, Y2 titik dan seterusnya. Untuk nilai I yang sama tentu saja ya. Degree of freedom-nya adalah jumlah kelas, dalam kasus kita tadi adalah 5, dikurangi adalah jumlah sampel, berarti 6 dikurangi 1, 5 juga. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, ini adalah grand min-nya. Ya. Di sini kalau Anda lihat, maka ini akan menjadi V1 atau degree of freedom yang pertama, ini adalah V2, degree of freedom yang kedua. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, cara menghitung untuk F hitungnya itu adalah di sini kita S1 kuadrat dibanding dengan S kuadrat. Oke? Nah, ini contohnya. Jadi ini tadi saya ulang, ini adalah untuk kebijakan existing, Anda dapat hasilnya seperti ini. Ini kebijakan usulan, ya. Usulan 1, usulan 2, usulan 3, usulan 4. H0 berarti apa? Mu existing sama dengan mu usulan 1 sampai dengan mu usulan 4. Ya. H1 paling tidak 2 skenario tersebut nilainya tidak sama. Oke. Itu adalah cara kita merumuskan uji hipotesisnya. Nah, bagaimana kemudian cara Anda menjalankan? Tentu saja kita bisa menjalankan macam-macam begitu ya. Apakah Anda mau mencoba dengan cara manual atau Anda mau menjalankan dengan tools atau statistika package yang ada di Excel, atau misalnya Anda mau pakai RStudio juga boleh ya, situ silahkan saja. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini, ini adalah H0-nya tadi. Ini existing, ini usulan 1, ini usulan 4. H1 paling sedikit 2 rataan tidak sama. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau Anda penasaran, Anda bisa menghitungnya secara manual, dan itu mudah sekali, ya. Karena tinggal mengikuti formula yang ada tadi. Nah, ini adalah sum of square-nya, kalau Anda lihat di sini. Ini untuk yang treatment sebesar 85, untuk yang error sebesar 124, begitu ya. Dengan degree of freedom masing-masing, seperti saya sampaikan tadi, ini jumlah kelas, gitu ya, atau jumlah populasi kurangi 1. Ini adalah jumlah populasi 5 dikurangi jumlah sampel dikurangi 1.
Ya. Anda lihat ini nilai F hitungnya 4,3. Ya. Artinya apa? Anda bandingkan dengan F alfanya. Berapa? Kalau nilai F hitung ada di sebelah kanan dari F alfa, maka hipotesis 0 akan kita tolak. Sebaliknya, berikutnya ya. Nah, area kritisnya di sini kalau kita lihat sebesar 2,76 ya. Dengan V1 4 dan V2 25. Oke. Anda tentu saja bisa menggunakan Excel untuk mencari nilai dari F kritisnya tersebut ya. Nah, kalau kita lihat kemudian di sini, karena nilai F hitung kita ada di sebelah kanan daripada F kritis itu, maka di sini kita simpulkan bahwa percobaan ini akan kita tolak H0-nya ya. Jadi kita menyimpulkan bahwa paling sedikit dua rataan itu tidak sama. Oke. Ini ada latihan begitu berikutnya. Di sini bagaimana kalau misalnya ada simulasi ya terhadap 4 rancangan sistem dengan K sama dengan 4. Kemudian di sini Anda lihat ada throughput-nya tersebut atau keluaran masing-masingnya tersebut dilihat. Anda lihat ini yang pertama begitu ya, Anda dapat anggap ini existing, ini usulan 1, ini usulan 2, ini usulan 3. Ya. Kira-kira bagaimana hasilnya? Anda boleh menjalankan baik dengan Excel maupun dengan RStudio ya. Dan di sini sudah ada asumsi bahwa datanya tersebut berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama. Sehingga Anda diperkenankan kalau ingin menggunakan ANOVA ya. Silakan ini Anda kerjakan. Berikutnya adalah analisis lanjutan atau post hoc analysis ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Ini analisis variansi merupakan prosedur untuk menguji kesamaan rata-rata antar perlakuannya tersebut ya, antar berbagai populasinya itu. Namun jika hipotesis nolnya ditolak ya, yang berarti bahwa terdapat perbedaan antar rata-rata perlakuan ya. Maka di sini kita tidak tahu mana sebetulnya yang berbeda. Misal tadi ada 4 buah saja ya, atau 5 lah tadi. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4 sama dengan Mu5. Kemudian H0-nya ditolak. Nah, di sini kita tidak tahu kemudian mana yang kemudian memang rataannya tersebut berbeda, pasangannya tersebut. Nah, untuk mengujinya di sini kita melakukan yang disebut sebagai post hoc analysisnya, bisa dengan LSD, Duncan atau Taki ya. Yang pertama kita bisa menguji dengan LSD. Jadi kalau misalnya sudah disimpulkan pada uji ANOVA-nya bahwa terdapat sistem yang menghasilkan ukuran kinerja yang berbeda, maka di sini Anda membandingkan satu per satu. Jadi satu Anda bandingkan dengan 2, ya otomatis 2 bandingkan dengan 1 ya. 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5 dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita punya nolnya bahwa mu1 sama dengan mu-nya tersebut ya. Nah, tapi gini, yang membedakan, mungkin Anda bertanya, mengapa kemudian kalau seperti itu tidak langsung dilakukan pengujian dengan T gitu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan beberapa hasil perhitungan yang ada di ANOVA. Sehingga langkahnya tersebut bisa menjadi lebih cepat ya. Di sini kalau Anda lihat ini rata-rata sampel, misal kalau kita ambil I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2, maka ini rata-rata sampel kelas ke-1, ini rata-rata sampel kelas ke-2. Ya. Misalnya Anda menguji pada signifikansinya tersebut dengan alfa, begitu ya. Hipotesis nolnya tersebut akan ditolak jika, kalau kita lihat di sini, Y bar I titik itu kurang dari Y bar J titik itu lebih dari LSD. Ya. Anda tinggal menghitung perbedaannya tersebut, Anda bandingkan dengan LSD-nya. Nah, LSD-nya berlaku untuk semua pasangannya. Kita dapat dari mana? Anda ambil nilai V-nya tersebut ya. Yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dari mana kemudian Anda dapat
degree of freedom-nya itu. Kemudian ini adalah alpha per 2, ini adalah akar 2 mean square error dikalikan dengan n-nya. Ya. Di sini V-nya tidak lain tadi adalah jumlah kelas kita kalikan dengan jumlah sampel dikurangi 1. Ya. Anda menggunakan distribusi T. Nah, ini adalah luasnya alpha per 2. Ini adalah T dengan V-nya tadi itu alpha per 2. Ya. Jadi Anda dapatkan nilai itu di sini. Nah, ini adalah kemudian yang berikutnya adalah mean square error-nya. Itu sama dengan SSE tadi ya. Cara menghitungnya kurang lebih untuk LSD-nya tersebut. Nah, di sini Anda diminta untuk melakukan latihan ya. Bagaimana menggunakan LSD? Ini saya contohkan kalau untuk LSD-nya. Di sini Anda bisa lihat kalau kita pakai LSD begitu ya. Di sini kalau kita lihat ya, ini adalah rancangan sistemnya tadi. Kemudian Anda bisa membandingkan ya. Ini misalnya sampel 1, 2 dan seterusnya kalau Anda bandingkan. Dari mana kemudian ini adalah statistik ujian. Ya, ini kalau kita lihat kemudian ini mean square error-nya ya. Mean square error-nya di sini Anda ambil dari D22. Kalau kita lihat di sini D22 ini tadi ya, yang saya bilang tadi sama dengan SSE tadi ya. Ini sama dengan SSE-nya tadi, di mana setiap pengamatan itu Anda kurangkan dengan rataan dari setiap kelasnya itu ya. Kemudian di situ Anda lakukan, ini adalah SSE-nya. Kemudian ini adalah T V alpha per 2. Kalau kita lihat di sini dia merupakan 0,05. Di sini B10 itu adalah V-nya ya. Jumlah kelasnya dikalikan dengan jumlah sampel dikurangi 1. Oke. Itu adalah caranya untuk LSD-nya. Yang berikutnya adalah bisa juga kita menggunakan uji Duncan. Nah, dengan uji Duncan ini bisa dilakukan untuk mencari rata-rata mana yang memiliki perbedaan signifikan setelah uji ANOVA dilakukan. Nah, tapi ada syarat, kalau menggunakan Duncan, jumlah datanya tersebut harus sama untuk tiap populasinya. Nah, caranya adalah yang pertama Anda menghitung nilai dari RP-nya, ya. Ini RP dikalikan akar S kuadrat dibagi N, ya. Ini caranya adalah Anda melihat kalau di buku Walpole itu ada di A13. Ini adalah variansi. Variansi dari mana tadi? Yang kita dapatkan dari tabel ANOVA ya. N adalah jumlah sampel di setiap perlakuan. Dalam kasus kita berarti tadi kalau yang beton ya, kalau yang beton dia adalah 6. Oke. Yang berikutnya di sini ya. Kemudian Anda membandingkan selisih rataan dalam rentang P-nya tersebut dengan RP. Jika selisih rataan tersebut lebih dari RP-nya, maka ada perbedaan signifikan. Ini sama ya, Anda menghitung selisihnya ada Y1 begitu ya. Kemudian Y2 dan seterusnya. Itu bisa kita bisa kita bandingkan. Nah, misal kita memiliki data hipotesis yang terdiri dari 6 perlakuan ya, dengan masing-masing terdiri dari 5 kali observasi. Misalnya diketahui nilai S kuadratnya 2,45 dan DOF-nya 24 ya. Itu untuk kasus yang beton tadi. Dan di sini adalah nilai masing-masing. Maka ini tadi adalah ini 6 perlakuan, ini beda ya, sorry, ini beda data. Ini ada 6 populasi, sementara N-nya 5 berarti. Bagaimana kita bisa melakukan uji Duncan? Anda cari nilai RP-nya pada tabel A13 dengan nilai V-nya 24. 24 itu dari mana? Tadi 6 gitu ya. Adalah jumlah K-nya. N-nya tadi adalah 5. Kita kurangi dengan 1. Makanya adalah 24. Nah, Anda bisa lihat RP-nya sama dengan 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, kemudian Anda tinggal mengikuti prosedurnya ini
Anda dapatkan nilai RP-nya ini ya untuk setiap perlakuannya tersebut. Kemudian Anda urutkan begitu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, selisih apa tuh namanya? Data, sorry, bukan selisih tapi rata-rata dari data sampelnya tersebut. Ya, kemudian Anda menghitung di sini berapa nilai P6. Ternyata untuk P sama dengan 6, RP-nya adalah 2,293. Nah, di sini kalau kita hitung selisihnya, Y bar 4 dikurangi Y bar 2 itu 8,7, lebih besar dari RP, sehingga rataan perlakuan 4 lebih besar daripada perlakuan 2, berbeda secara signifikan ya. Bagaimana ini 4 dengan 6? Kalau Anda lihat itu juga lebih dari RP, ini juga lebih dari RP. Sehingga kita juga dapat kesimpulan perlakuan 4 lebih besar daripada perlakuan 5, perlakuan 6 lebih besar daripada perlakuan 2. Sehingga bagaimana cara menyimpulkannya, itu yang menjadi pertanyaan Anda. Bisa kita diskusikan di kelas ya. Nah, itu kalau Anda mau lihat contohnya secara sekilas, kita bisa lihat ini adalah untuk uji Duncan ya. Jadi Anda membandingkan selisihnya, kemudian Anda hitung RP-nya dan seterusnya. Saya rasa tidak terlalu sulit. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah untuk uji Taki begitu ya. Ini sebetulnya sama untuk membandingkan begitu ya. Tapi di sini Anda menggunakan nilai omega, yang mana dia akan jadi pembatas apakah dua rata-ratanya itu berbeda signifikan atau tidak. Di sini adalah statistik dari takinya tersebut. Ini juga dari tabel ANOVA dua-duanya ya. Di sini kalau Anda lihat contoh bagaimana kemudian kita cari nilai apa tuh namanya? Omeganya yang ada di sini. Anda bisa cari untuk uji taki di tabel A12 kalau di buku Walpole. Kemudian Anda hitung selisih absolutnya Y bar 1 dengan masing-masing Y bar tersebut. Ya, kemudian ini adalah Anda bandingkan dengan nilai ini ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, maka ini kalau Anda lihat di sini dengan uji taki ya, Anda bisa lihat ini bisa Anda lihat sendiri kira-kira nanti seperti apa kesimpulan. Intinya kalau nilainya begitu ya, nilainya di sini kalau kita lihat ya, apabila apa itu namanya, kalau Anda bisa bandingkan dengan nilai Q-nya, kalau misalnya perbandingannya tersebut masih apa itu namanya, masih lebih kecil daripada nilai Q-nya, maka berarti tidak berbeda signifikan. Sebaliknya, maka akan berbeda signifikan. Itu kira-kira yang dapat saya jelaskan untuk ANOVA. Selanjutnya silahkan mengerjakan latihannya dan akan dibahas di kelas. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.